Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kembali kita terus akan belajar kebenaran firman Tuhan. Melalui renungan hari ini, tema kita adalah belum saatnya. Bahan bacaan kita terambil dari Yesaya 64 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jemaat sekalian, izinkan kali ini saya menyampaikan sebuah cerita. Di sebuah toko yang menjual berbagai set perlengkapan makan, ada barang-barang pilihan yang ditempatkan di sana. Semua yang dipajang di situ bagus-bagus. Namun, ada sebuah poci teh yang menarik perhatian para pengunjung. Setiap orang yang melewati toko itu umumnya akan menghentikan langkahnya di depan etalase untuk sekedar menikmati keindahan poci teh itu. Apa yang membuat poci teh itu begitu menarik perhatian? Ternyata selain poci teh itu cantik, memiliki warna yang sangat indah, poci teh itu bisa berbicara. Apa yang ia bicarakan? Teh poci itu berkata demikian. Aku sebenarnya dahulu tidak memiliki keindahan seperti ini. Dahulu orang sama sekali tidak tertarik dengan diriku, karena aku hanyalah sebongkah tanah liat. Namun kemudian sang penjunan atau ahli pembuat tembikar itu datang, mengambilku, memijat-mijat aku dengan keras. Sehingga dalam kesakitan itu aku berkata, "Hei, apa yang kau lakukan terhadapku? Sakit, tahu nggak? Tinggalkan aku sendiri." Ia hanya tersenyum tipis sambil berujar, "Belum saatnya." Apa yang kemudian ia lakukan? Ia meletakkanku di sebuah meja, memutar-mutar aku sehingga membuat aku pusing. Aku pun protes dengan berkata, "Ini ngapain sih? Stop. Lagi-lagi ia berkata, "Belum saatnya." Aku sempat bernafas lega ketika akhirnya ia berhenti memijat-mijat dan memutar-mutarku. Entah mengapa ia berhenti mencari gara-gara dengan aku. Barangkali ia sudah menyerah dengan diriku, demikian pikirku. Namun tiba-tiba suatu hari ia kembali mengambilku dan kali ini ia memasukkanku ke dalam sebuah tungku perampian yang sedang menyala. "Aduh, panas sekali. Tolong keluarkan aku dari sini." Demikian teriakku, merasakan sakit yang tak tertahankan itu. "Tidakkah engkau sayang padaku? Mengapa engkau meninggalkanku di sini?" Demikian teriakku. Dalam hati kecilku, aku tahu bahwa ia sebenarnya tidak jauh dariku. Dan ia mendengarkan teriakku minta tolong. Dari lubang kaca tungku itu, aku melihat sesekali ia melongokkan wajahnya. Namun, mengapa ia tidak segera mengeluarkanku dari sini? Akhirnya, ia mengeluarkanku dari tungku itu. Ia pun meraih sebuah benda dan mencelupkannya ke dalam cairan berwarna biru, kemudian menyapukannya ke tubuhku. Aku tak paham mengapa ia perlu melumuri sekucur tubuhku sehingga menjadi basah dan lengket. Sudahlah, tak mengapa, gumamku. Yang penting semua penderitaan ini sudah selesai. Tapi tanpa aku sangka-sangka, ia kembali memasukkanku ke dalam tungku itu untuk kedua kalinya. Alamak, apa salahku? Mengapa aku harus mengalami ini lagi? Sama seperti yang pertama, ia melongokkan wajahnya. Dan dari sorot matanya, aku dibuat tertegun. Karena seolah ia berkata, "Belum saatnya, sabarlah sedikit lagi." Akhirnya, ia pun mengeluarkanku dari tungku itu, mendinginkanku, dan ia menaruh aku di depan sebuah cermin.
Betapa terkejutnya diriku. Aku tidak lagi menjadi hanya sebongkah tanah liat. Namun Ia, Sang Penjunan itu, telah mengubahku menjadi sebuah teh poci yang begitu indah dan tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku membayangkan, seandainya saja ketika itu Ia menuruti kemauanku dan kemudian berhenti memijatku, berhenti memutarku dan mengeluarkanku sebelum saatnya, tentu aku tidak akan menjadi indah seperti sekarang ini. Ia telah menjadikanku istimewa, dan kini Ia menempatkanku di tempat di mana semua orang dapat melihat keindahanku.